MS3 FM 104,2 MS3 FM. Ya, Akademia, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hari ini kita akan membahas mengenai adanya penyakit kanker payudara yang selama ini juga masih menjadi momok menakutkan bagi kita semuanya gitu, Akademia. Dan apa sih yang masih harus diperhatikan pastinya untuk pencegahan, pengobatan dan lain-lain sebagainya. Sudah bersama kami Akademia Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari Jakarta Barat, ada Dr. Ngabila Salama. Selamat siang Dr. Ngabila. Selamat siang Mbak Akademia. Gimana kabarnya dokter, sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga suara saya jelas ya, karena lagi di perjalanan. Siap, hati-hati dokter ya. Baik dokter Ngabila, kita kemarin prihatin dan juga pasti berduka cita adanya kasus meninggalnya artis legendaris Puput Novel ya. Nah, salah satunya penyakit ternyata sudah 3 tahun menderita dan juga berjuang melawan kanker payudara. Nah, sebenarnya kanker payudara tuh informasi selengkapnya seperti apa sih dokter Ngabila? Ya. Jadi kanker payudara adalah kanker terbanyak pada wanita di seluruh dunia ya, selain kanker leher rahim. Dan kanker payudara ini memang banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi terkait dengan genetik keluarga itu sangat penting, dan juga biasa didahului dengan benjolan jinak di payudara. Oleh karena itu, kita mengimbau kepada masyarakat wanita yang sudah menstruasi itu sebulan sekali melakukan sadari, periksa payudara sendiri setiap habis menstruasi, sekitar 7 hari sesudah menstruasi selesai, itu diperiksa payudara kanan dan payudara kiri. Jika ada benjolan, itu biasanya benjolan jinak atau benjolan ganas, dan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan USG atau mamografi. Ya, seperti itu. Oke. Ini benjolan jinaknya biasanya di area mana, dan juga seperti apa kita memeriksa sendirinya, dokter? Karena gini, kadang-kadang benjolan itu bisa terjadi secara fisiologis. Misalnya kalau kita lagi haid atau secara hormonal. Biasanya 7 hari sebelum haid sampai 7 hari sesudah haid itu ada benjolan di payudara. Atau juga biasanya pada orang yang menyusui itu juga biasanya ada benjolan ya, seperti itu. Berisi air susu seperti itu. Nah, jadi benjolan itu bisa isinya cairan, bisa juga isinya adalah udara atau kita sebut kista. Kalau kista itu isinya udara atau cairan, tetapi kalau benjolan padat itu kita sebut tumor atau daging, ya. Itu adalah karena aktivitas daripada sel yang berlebihan. Jadi sel-sel tersebut membelah secara berlebihan sehingga menjadi abnormal. Nah, itu sel tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau jinak pertumbuhannya biasanya kecil-kecil, dan ini biasanya muncul pada wanita usia muda 20 tahun ke atas, atau kita sebut dengan FAM ya, fibroadenoma mame. Tetapi kalau pada usia yang lebih lanjut, FAM ini juga bisa berubah menjadi ganas ya, atau CA payudara seperti itu. Oke, setelah kita bisa melakukan atau pemeriksaan payudara sendiri, itu apa yang harus kita lakukan ke tahap selanjutnya, dokter? Ya, jadi 7 hari sesudah menstruasi setiap bulannya kita harus periksa payudara kanan dan kiri. Ya, bisa muncul di daerah manapun. Jadi kita mulai pencet dari bagian puting, terus memutar ke arah luar ya, sampai dengan seluruh payudara kita pegang. Nah, kalau misalnya ada benjolan, harus segera datang ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas BPJS gratis. Nanti akan dibuatkan rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut, entah USG payudara ataupun periksa mamografi ya, seperti ronsen seperti itu untuk dilihat. Kalau misalnya memang untuk membedakan antara jinak dan ganas, biasanya dilakukan CT scan atau MRI atau PET scan seperti itu. Jadi nanti akan dilihat aktivitasnya, aktivitas sel ganas atau sel jinak. Oke. Selain tanda-tanda tadi yang disebutkan oleh Dokter Ngabila, ada gejala lain nggak sih kanker payudara ini bisa terjadi di tubuh kita? Kalau kanker tuh biasanya sudah kronis ya, artinya beda sama jinak. Kalau jinak itu biasanya lokal saja, hanya pembesaran di payudara. Tapi kalau kanker dia sudah sistemis, sudah seluruh tubuh. Dia bisa ada penurunan berat badan, rambut rontok, ya kan? Lalu juga kulit menjadi kusam, seperti itu. Lalu yang paling sering sih biasanya berat badan turun secara drastis ya, dan nafsu makan menurun, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai ya, dan juga mual muntah. Seperti itu. Ini bisa terjadi nggak sih pada laki-laki, Dokter Ngabila? Tidak, kecuali kalau kanker payudara itu dia karena aktivitas prolaktin yang berlebihan juga bisa ya pada laki-laki yang mungkin dia punya
kelainan kromosom tertentu seperti itu, tapi hampir jarang tidak ada ya seperti itu. Dan juga kanker payudara ini juga hati-hati, bisa jika sudah stadium akhir bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain atau metastasis, dan biasanya kalau ini udah hitungannya bulan ya usianya seperti itu, karena dia sudah menyebar bisa ke otak, bisa ke paru-paru, ke liver seperti itu. Oke, baik Dokter Ngabila, selain screening tadi yang sudah dilakukan ya, apakah gaya hidup kita, cara pola makan kita itu berpengaruh kepada terjangkitnya ataupun seseorang itu bisa menderita kanker payudara? Ya, jadi memang penyebab kanker payudara itu yang paling besar adalah faktor genetik ya, artinya keturunan. Tapi juga bisa disebabkan oleh faktor makanan yang karsinogenik ya, dan juga asap rokok. Jadi baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, vape juga termasuk. Pokoknya semua jenis rokok, dia mau rokok herbal, rokok elektrik, rokok konvensional yang menghirup asapnya maupun yang memang merokok langsung ya, perokok aktif atau perokok pasif itu berbahaya. Nah, jenis makanan itu seperti junk food, lalu yang banyak mengandung lemak itu juga sangat berbahaya. Oke, baik, itu stadium awal atau 1 itu masih bisa ada kemungkinan bisa disembuhkan. Bagaimana cara kerjanya dan juga apa yang harus dijalani oleh pasien penderita kanker payudara kalau sudah terdeteksi stadium 1 atau stadium awal? Ya, jadi memang untuk survival rate cancer ini kan di Indonesia masih kecil ya. Hanya yang bisa bertahan 10-20% karena sudah terlambat terdiagnosis. Biasanya stadium 3 dan 4. Stadium 4 ini yang sudah menyebar kemana-mana seperti itu. Nah, untuk stadium 1 dan stadium 2 itu tadi periksanya dengan cara periksa payudara sendiri tadi. Gitu. Karena itu pasti nanti ditemukannya langsung stadium 1 dan 2 masih awal, dan itu survival rate-nya bisa sampai 80-90% sembuh. Oke. Jadi kalau kita ketemunya stadium awal, stadium 1, stadium 2, kita sadari setiap bulan, itu kemungkinan sembuhnya 80-90%. Tapi begitu kita terlambat terdiagnosis sudah stadium 3 atau 4, itu sembuhnya malah kebalikannya 10-20% saja. Biasanya kalau sudah masuk ke stadium 3 atau 4 akan bertahan pada umumnya ya, yang sering terjadi berapa bulan setelah mereka didiagnosa stadium tersebut? Iya, biasanya sekitar 6-12 bulan saja, tapi tergantung dari kepatuhannya ya, paliatif care-nya ya, apakah dia rajin melakukan kemoterapi, radioterapi, lalu juga imunoterapi mungkin bisa juga dilakukan seperti itu. Oke, baik. Dokter Ngabila, ada pesan nggak untuk akademia bagaimana kita bisa mencegah dan juga menghindari adanya kanker payudara ini terjadi pada kita? Ya, jadi masyarakat jangan panik, tetap waspada. Ini adalah penyakit tidak menular yang memang menjadi concern dari pemerintah ya, karena kanker payudara ini kanker nomor 1 terbanyak di dunia dan di Indonesia pada wanita selain kanker leher rahim. Ya, masyarakat bisa cegah sakit dan cegah meninggal. Cegah sakit dengan pola hidup sehat, cerdik setiap hari. Ya, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres, kurangi makanan-makanan yang junk food, berlemak atau kolesterol tinggi, ya itu adalah pemicu-pemicu kanker atau kita sebut dengan zat karsinogenik. Dan juga cara mencegahnya juga tidak merokok dan hindari asap rokok, baik itu rokok aktif, rokok pasif, rokok konvensional, herbal maupun elektrik. Ya, terus untuk mencegah komplikasi atau meninggal, tentunya masyarakat perlu deteksi dini, sadari setiap hari, apalagi kalau sudah ada risiko genetik kanker payudara atau kanker lainnya, itu 6 bulan sekali diusahakan USG payudara. Baik, dokter, terima kasih atas edukasinya kepada akademia. Ini menjadi perhatian bersama. Dokter, sehat selalu, hati-hati di jalan, Dokter Ngabila. Sehat selalu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Demikian akademia Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Taman Sari Jakarta Barat. Semoga perbincangan kita bersama dengan Dokter Ngabila selama ini bisa menjadi edukasi dan juga perhatian bersama akademia untuk menekan adanya bahaya penyakit kanker payudara yang saat ini masih menjadi PR besar di Indonesia ya. Tetaplah bersama kami di 104,2 MS3 FM, We Play the Hit. MS3 FM.